Hello guys, welcome back to Autonet Max. Perkenalin, gue Martin. Gue review baru nih di Autonet. Jadi kalau ada salah-salah ya harap maklum dan jangan dibully ya guys. Nah, kesempatan kali ini kita lagi ikut acara launchingnya Yamaha nih. Ada 3 unit yang mereka perkenalin, tapi ada satu yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu. Mau tahu unitnya apa? Kita lihat. Yamaha New NMAX. Oke, jadi untuk unit NMAX ini, Yamaha tidak meninggalkan garis desainnya yang sejak awal. Masih terlihat serupa secara siluet, tapi ada beberapa update yang cukup muktahir menurut gua sih. Dari depan kita bisa lihat pertama mungkin dari lampunya. Headlightnya ini sudah menggunakan teknologi full LED dengan pembagian segmen menjadi 4, yaitu kiri dan kanan dan serta atas dan bawah untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Kemudian untuk sektor kaki-kaki terlihat kurang lebih masih sama dengan yang sebelumnya, masih menggunakan ring 13. Ciri khasnya NMAX dengan ban yang cukup lebar 110 dan belakang 130, sehingga motor ini menjadi terlihat padat ya untuk area kaki-kakinya. Untuk windshieldnya sih kurang lebih masih sama, desainnya memang berbeda tapi size-nya kurang lebih masih sama dengan yang lama. Lalu kalau kita lihat di sini ada lampu sen atau biasa disebut dengan winker. Nah, winker ini kelihatan lebih kecil ya dibandingkan desain yang lama. Dari samping kalau kita lihat secara keseluruhan masih mirip dengan NMAX yang lama, tapi ada perubahan, area sini menjadi sedikit lebih membulat. Lalu untuk area pijakan kaki masih ciri khas NMAX dengan area yang cukup luas sehingga kaki bisa selonjoran ke depan. Untuk area belakang kita bisa lihat taillight-nya menganut desain yang baru, sedikit mengambil desain dari X-Max, tapi kalau kita perhatikan beda. Dengan desain ini tentunya NMAX akan terlihat menjadi lebih lebar dari NMAX yang sebelumnya. Tapi untuk winker atau lampu sennya masih menggunakan bulb atau bohlam biasa. Untuk panel instrumen kita lihat mereka sudah menggunakan full LCD digital, tapi entah kenapa kembali ke NMAX yang sebelumnya. Mereka tidak menggunakan LCD inverted. Padahal kita tahu dengan tampilan LCD inverted akan lebih memudahkan dan tampilannya jauh jadi lebih modern. Lalu untuk bagian sini tombol-tombolnya kita bisa lihat sudah ada tombol untuk stop start system, bisa diaktifkan dan nonaktifkan. Lalu ada switch untuk hazard. Katanya dengan hazard motor jadi serasa kayak moge. Di bawahnya ada tombol starter nih seperti biasa ya di sini. Di sebelah kiri sini ada yang baru. Ini awalnya diperkirakan ini adalah tombol untuk passing lampu jauh. Ternyata ini adalah tombol untuk menu. Tombol menu ini fungsinya untuk mengakses ke LCD. Lalu ada tombol untuk mengatur lampu jarak jauh dan jarak dekat. Kemudian ada switch untuk winker dan horn atau klakson. Oke, sekarang kita coba naikin. Kita lihat seperti apa ergonomi berkendara motor ini. Untuk posisi riding, gue dengan tinggi 168, ya memang sih seat yang agak lebar membuat kaki jadi sedikit jinjit. Tapi ini nggak jadi terlalu kendala karena jinjitnya hanya sedikit. Lalu motor ini juga ringan. Nah, untuk segitiga ergonomi, motor ini bisa kita lihat posisinya sangat rileks ya. Apalagi dengan posisi pijakan yang memungkinkan kaki kita selonjoran penuh. Ngomong-ngomong, kalau kita bicara area dashboard sini, area plastik, ini sebenarnya materialnya mirip sama dashboard mobil ya. Sebenarnya sih cukup solid, plastik-plastiknya, kerasa cukup tebal. Tapi kalau kita perhatikan di area tertentu ini agak sedikit goyang-goyang nih. Mungkin bisa diperhatikan lagi nih untuk nanti Max Pro-nya. Untuk mesin, ada perubahan di engine dan all new NMAX ini mengalami perubahan total.
Rasio kompresi sebelumnya hanya 10,5:1, naik menjadi 11,6:1. Otomatis power yang dihasilkan pun berubah. Sebelumnya 14,9 HP di 8000 rpm, naik menjadi 15,2 HP di 8000 rpm. Sedangkan torsinya malah turun. Sebelumnya 14,4 Nm di 6000 rpm, turun menjadi 13,9 Nm. Itu pun dapat dikail di rpm yang lebih tinggi, yaitu 6500 rpm. Dengan engine yang baru tentunya akan ada kenaikan power dan teknologi-teknologi lain yang disematkan. Teknologi-teknologi itu adalah contohnya SMG, yaitu motor generator yang bisa digunakan juga sebagai motor starter, sehingga ketika kita menyalakan motor tidak ada lagi suara motor starter. Lalu selain itu mereka juga sudah menyematkan teknologi start-stop system, kurang lebih seperti itu. Nah, di area belakang ini kita lihat Yamaha seperti NMAX yang sebelumnya, yang versi terakhir sudah menggunakan subtank untuk rear suspensionnya. Fitur-fitur seperti smart motor generator, side stand switch, dan stop and start system udah jadi standar pada all new NMAX. Lalu traction control juga disematkan khusus untuk all new NMAX tipe ABS. Selain itu, pada tipe ABS juga terdapat fitur communication control unit yang fungsinya untuk nampilin notifikasi dari smartphone, lokasi parkir, kondisi kendaraan seperti aki dan oli, serta konsumsi bahan bakar. Oh ya, all new NMAX ini udah ada port chargernya loh guys. Makin ojol ready nih. Rasanya fitur sebanyak ini disematkan oleh Yamaha pada all new NMAX menunjukkan bahwa Yamaha sangat serius dalam menghadapi kehadiran kompetitornya, yaitu Honda PCX. Ya, jadi sekian informasi dari kami. Untuk update selanjutnya nanti kalian pantengin terus di Autonet Max, karena nanti kita akan update untuk harganya. Sementara ini memang belum sih dari Yamaha. Kalau kalian tertarik dengan motor ini, kalian siapin aja budgetnya, karena awal tahun depan udah siap bisa dipesan motor ini. Oke, sekian video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, tekan tombol like. Kalau nggak suka, tekan tombol like juga. Kalau belum subscribe, tentunya tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya kalau bagi yang belum. Akhir kata, gua Martin, bukan Vicky Prasetyo. Pamit dulu, sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Bye-bye.